dan Web3. Nah, maka perusahaan Sito ini menggandeng partner perusahaan dari Dubai. Ceritanya seperti itu sih sebenarnya, Pak. Bukan ownernya dari Dubai. Jadi partner saja, Pak. Seperti itu ternyata. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan kepada edukatornya. Jadi edukator ini mewakili daripada Pak Julian Pratama nanti, Pak. Halo, halo. Halo ya. Saya Khalid Pak dari Kediri Pak, Jawa Timur. Oh ya, siap Ya, Pak. mau saya tanyakan itu suplainya kira berapa itu EVOS-nya? Kalau suplainya ini tergantung ini Pak, banyaknya nanti kan ada 10 juta wallet, 10 juta akun, 10 juta akun, tinggal ngalikan saja Pak. Itu pun nanti suplainya setelah selesai baru kelihatan, karena tidak ditentukan di awal suplainya Pak. Info dari leader seperti itu sih. Kalau 10 juta minimal nanti kan sekitar 150 Pak ya. 150 juta Ya. untuk dari Indonesia saja. Hitungannya kan gitu. Untuk Indonesia saja dibatasi 150 juta kan. Iya Pak. Kalau seluruh dunia kan belum tahu kita. Suaranya kurang jelas, putus-putus. Ya, itu tangga itu makanya saya nggak berani ngomong. Cuma saya cuma pengen tahu kira-kira suplainya itu maksimal berapa gitu Pak. Terus apakah sudah ada smart kontraknya? Kalau itu ada semua, kira-kira kita enak ngomongnya ke calon referral itu Pak. Halo? Suaranya nggak jelas. Halo teman-teman, kita mulai ya. Karena waktu sudah lewat 13 menit, maka kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran, atas waktunya bisa menghadiri atau mengikuti acara yang luar biasa ini. Nah, di sini teman-teman pada malam hari ini telah hadir bersama kita Haidar, seorang kripto edukator sekaligus founder Build with Haidar. Beliau sudah berkecimpung di dunia blockchain sejak tahun 2015. Dengan pengalaman yang luas di bidang DeFi, development, dan saat ini fokus pada riset mengenai real world asset, RWA. Saat ini beliau sedang mengembangkan platform Build with Haidar sebagai sarana edukasi dan inovasi blockchain. Nah, serta tengah bekerja sama dengan Carbon Cycle Energy, yaitu C2E, yang perusahaan yang saat ini mengembangkan dunia teknologi blockchain, teman-teman, untuk mendukung edukasi tentang EVOS di Indonesia. Jadi, beliau Pak Haidar ini adalah wakil daripada Pak Julian Pratama sebagai edukator malam ini. Sebagaimana nanti beliau akan menjelaskan lebih detail tentang EVOS project kedepannya bagaimana, misi visinya bagaimana, dan akan dikemanakan. Nah, info yang sangat luar biasa ini alhamdulillah tidak sering-sering terjadi karena kita kemarin juga sudah mendapatkan cuan dari CTC yang mungkin dihadir di sini mengikuti. Nah, di sini alhamdulillah EVOS ini juga bergerak di bidang blockchain. Ya, nanti selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Haidar menyampaikan lebih detail tentang EVOS. Silakan Pak Haidar, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Mungkin saya wajah baru ini Pak ya. Tak lihat untuk teman-teman semuanya, ternyata ini teman-teman yang sudah sangat profesional semua Recording ini. in progress. Terlihat dari wajah-wajahnya sudah orang-orang berprofesional lah ini, ya kan, di dunia blockchain ini. Oke Pak, perkenalkan Pak, saya Haidar, saya aktif di blockchain mulai 2015 semenjak Bitcoin naik di 10 jutaan, 5 jutaan itu saya udah mulai aktif di blockchain, ya kan. Pertama kali ikut airdrop itu zaman-zaman Bitcoin Talk, Stellar dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, kemudian saya
fokus di development untuk blockchain, terutama di DeFi, decentralized finance, ya kan, mulai dari pengembangan blockchain gitu untuk loan, blockchain untuk pinjaman atau blockchain yang sebagainya gitu, yang DeFi gitu untuk transaction juga, ya kan. Dan yang sekarang lagi saya geluti itu saya sedang membangun Build with Haidar atau blockchain with Haidar, ya kan, di mana fokus platformnya ini nanti untuk edukasi blockchain, ya kan, fokus platform untuk edukasi blockchain. Di dalamnya juga kita lagi ngembangin untuk riset real world asset, ya kan, implementasi nih pemakaian real, ya kan, dari blockchain gitu kan ya, biar bisa masuk untuk penggunaan secara real di dunia nyata itu seperti apa. Nah, itu kita juga lagi riset di sana. Nah, kebetulan kemarin kita sempat terkoneksi dengan C2A, ya kan, di mana tim C2A itu menghendaki, oh ini Indonesia belum ada edukator nih untuk blockchain-nya gitu kan ya, terutama untuk blockchain EVOS. Kalau bisa nanti edukatornya sekalian masuk ke ranah technical dikit dong gitu kan ya. Nah, saya mengajukan proposal ke tim dari C2A, ya kan, disetujui. Nah, terjadilah kerjasama antara BWH dengan C2A untuk edukasi platform blockchain. Nah, saya juga berterima kasih sekali dengan Pak Julian, ya kan, Pak Julian Pratama. Kemarin juga ngobrolnya adalah beliau kan sebagai country manager Asianya untuk EVOS ya. Ya, nanti dibantulah Mas untuk bimbingannya dari teman-teman ini nanti seperti apa blockchain EVOS, dikenalkanlah bahwa ini bukan hanya project untuk sementara, tapi ini long term. Jadi airdropnya ini bukan airdrop untuk sekali dipakai hilang gitu bukan, tapi ini adalah untuk orang-orang biar mengetahui nih ada project baru layer 1 blockchain, ya kan, yang bisa nanti setara atau mungkin bisa mengejar lah untuk blockchain seperti Polygon, ya kan, atau mungkin nanti bisa seramai yang tasnet yang ramai sekarang ini kan, ada Monad, ada Paros dan lain sebagainya gitu kan ya, airdrop itu. Nah, sebisa mungkin minimal katanya kemarin institusi lah bisa ke arah sana. Oke, seperti itu. Nah, untuk materinya sendiri untuk malam ini, ya kan, kemarin saya diminta sama Pak Julian. Nah, pertama kita akan bahas terkait dengan airdrop revolution, di mana ini adalah real speed, real asset, the future of economy, ya kan. Jadi memang ini blockchain-nya EVOS dibangun dengan POSTA, ya kan, Proof of Stake Authority, di mana nanti blockchain-nya ini, ya kan, blockchain-nya ini benar-benar bisa dipakai tidak hanya untuk user-user airdrop, tapi bisa dipakai untuk user umum. Jadi nanti misal, ya kan, Bapak-bapak mungkin kan di sini adalah pionir, orang-orang awal, di mana nanti Bapak pasti punya pikiran, gimana caranya, ya kan, penggunaan blockchain itu berimbas ke saya gitu. Oh, saya punya ide nih. Saya kira-kira bagaimana ya? Oke, saya mau bikin sebuah usaha. Usahanya nanti butuh modal. Oke, nanti kita coba bikin token di jaringan EVOS, ya kan, ke depan ya Pak ya, ketika EVOS-nya udah mainnet, di mana tokennya ini akan mencirikan adalah nilai usaha saya gitu kan. Misalnya katakanlah namanya apa ya, lele koin gitu kan ya, lele koin, di mana satu token lele sama dengan satu real token lele gitu, satu real lele gitu kan ya. Nanti ketika dipanen nanti dibagikan, di burning atau seperti apalah gitu kan. Wah, banyak sekali itu ide-ide seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari EVOS, ya kan, dibangun dari Pak Julian kemarin juga cerita. Ini bagaimana caranya UMKM ini bisa berkembang ke arah sana. Nah, ini makanya real speed, ya kan, dengan kecepatannya nanti juga cukup cepat kalau dibandingkan dengan blockchain yang sudah ada, ya kan, real asset yang mana nanti benar-benar bisa diimplementasikan untuk RWA dan ekonomi masa depan. Nah, seperti yang sekarang saat ini kan blockchain memang seperti itu. Oke. Nah, tadi udah sedikit saya singgung, ya kan, ada dia pakai FVM, pakai POSTA.
pakai Web3. Tadi saya juga sempat dengar apakah ini udah ada smart kontraknya apa belum gitu kan ya. Saat ini kan kita masih masih proses EVOS. Kemarin juga pas waktu saya dikasih kan saya riset dulu nih ya kan EVOS seperti apa gitu. Ternyata kan masih masih proses di airdrop. Jadi apakah sudah ada smart kontrak? Sudah ada smart kontraknya tapi untuk smart kontrak airdrop, bukan smart kontrak untuk EVOS-nya sendiri gitu. Nah, terus di EVOS-nya sendiri ketika nanti sudah launching itu nanti di dalamnya Putus-putus, Pak. putus-putus. Bentar, saya dekatin lagi. Oke, jelas enggak Pak suaranya? Suara saya jelas enggak Pak? Jelas, Oke, jelas, oke, jelas dah. oke. Nah, Sangat jelas, sangat jelas. oke. Jadi di dalamnya EVOS nanti ada apa saja? Yang pertama ada DeFi, Centralized Finance. Mungkin bapak-bapak yang sekarang lagi mengikuti acara ini sebagian sudah tahu dengan Binance atau Polygon gitu kan, BSC atau Polygon. Nah, di BSC atau Polygon itu kan ada namanya DeFi-nya adalah PancakeSwap. Di dalamnya ada orang bisa transaksi, bisa jual beli atau for meme di mana user bisa bikin token untuk dipump seperti pump fund gitu kan ya. Nah, itu ke depan EVOS memungkinkan untuk dibuat seperti itu. Nah, berikutnya ada NFT. NFT ya standar lah, misal kayak NFT marketplace gitu kan ya, NFT ticketing mungkin juga ke arah sana. Tidak menutup kemungkinan Pak, EVOS juga karena ini kan apa namanya kerjasamanya juga lingkup Asia juga kan ya, tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi bidikan salah satunya. Ada sebuah event dengan ticketing NFT di jaringan EVOS itu juga memungkinkan. Nah, di situ juga nanti ada GameFi ya kan. Ada yang main-main game tapi dapat token. Nah, di jaringan EVOS juga memungkinkan untuk dibikin seperti itu. Nah, yang terakhir adalah real world asset ya kan, RWA. Nah, ini yang jadi salah satu fokusnya di EVOS. Seperti tadi tak ceritain pembuatan pendanaan UMKM ya itu. Misal nih ada pendanaan UMKM kebutuhan. Nah, kenapa nggak kita bikin sebuah konsorsium di mana nanti kita saling bantu untuk apa namanya untuk keberlangsungan UMKM. Nah, di dalam EVOS ini sudah support untuk teknologi itu. Oke. Nah, dalam ekosistem RWA tersebut, ya kan, ini yang didukung sama si blockchain EVOS ini adalah TPS-nya, ya kan, sampai 50.000. TPS itu apa? Transaction per detik atau per second. Jadi ibaratnya gini, Pak. Jenengan kalau misal apa namanya WA gitu kan ya. Oh, kalau mungkin bapak-bapak ini BBM lah, zaman-zaman BBM. Zaman-zaman BBM ngeping gitu kan, munculnya jam gitu kan ya. Nah, itu juga sama. Nah, itu kenapa? Karena kan lalu lintas transaksi kan banyak tuh. Lalu lintas orang mengirim pesan banyak. Nah, saking banyaknya tidak cukup, ya kan? Nah, itu kalau TPS-nya kecil akan ngejam, Pak, akan pending. Nah, di EVOS sendiri sudah mendukung 50.000 TPS. Artinya apa? Ketika dalam 1 detik ada 50.000 orang mengirim token bersama-sama, itu sudah pasti bisa, Pak. Tidak akan pending. Nah, itu yang jadi nilai plusnya di sana. Nah, kemudian ya kan, ini juga karena ini FVM, ya kan, Ethereum Virtual Machine ini memungkinkan Pak. Misal nih, sekarang kan di EVM, di Ethereum gitu kan ya, ada AAV pinjaman loan otomatis, ya kan. Ada namanya di apa di Binance ada namanya Formeme untuk bikin pumpan tadi kan ya, untuk ngepump token gitu kan ya. Nah, itu semuanya bisa diimplementasikan ke EVOS. Kenapa? Karena ini purely support EVM. Nah, ke sana. Jadi deploy smart kontraknya itu nggak perlu bikin lagi, Pak. Dengan jaringan dengan satu code yang sama, tinggal compile gitu, seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya di sini juga sebutkan jaringan sepenuhnya komunitas tanpa pendanaan venture capital, alokasi tim hanya 2% dan alokasi supply 80% fokus ke komunitas. Ini mungkin 20% ya, 20% untuk alokasi tim dan supply-nya 80%. Jadi artinya apa? 80% milik komunitas. Nah, kalau seperti ini harusnya ya kan untuk kestabilan harganya dari Evo sendiri ini akan lebih mudah Pak untuk dijaga. Kenapa? Balik lagi komunitas. Ketika komunitasnya solid, ya harga akan naik minimal stagnan,
Kalau turun nggak bisa langsung ngedam kayak Luna, kayak kemana FTX. Kenapa? Karena kan porsi terbesar dipegang oleh komunitas. Nah, komunitas ini siapa? Ya jenengan-jenengan semua yang ikut dalam airdrop. Ketika jenengan ikut airdropnya, tadi kan sudah ada yang tanya-tanya, ini saya misal depth-nya 35, depth-nya 10, depth-nya ini gimana ya? Nah, tadi juga ada yang cerita, saya mau nembak semuanya Pak, kira-kira butuh berapa gitu. Nah, ketika jenengan banyak berlomba-lomba, semakin banyak ikut airdrop, berarti semakin banyak Anda memiliki supply sebagai komunitas. Berarti Anda bisa jadi bisa saja menjadi walls atau menjadi pausnya lah yang menguasai EVOS. Nah, ketika sebagai komunitas ya kan ikut join atau ikut lebih banyak itu seperti itu. Oke. Nah, EVOS terdaftar di Chainlist. Oke, kemarin juga saya cek ya kan, ketika tentunya Pak, saya ikut di blockchain itu di 2015, zaman-zaman Bitcoin awal, terus zaman-zaman Ethereum awal masih $10, $20 gitu Pak ya. Nah itu tentunya ketika saya disodorkan dengan sebuah project, saya tidak mau langsung mengiyakan. Saya cek dulu Pak kemarin. Ternyata memang di Chainlist sudah ada Pak, ya kan? Di Chainlist sudah ada. Di Chainlist-nya sudah ada dan di Chainlist itu sebentar saya buka ya. Share screen-nya saya pindah ke sini tapi your share screen is paused. Oke. Share here. Saya share screen-nya saya pindah sebentar Pak ya. Oke. Nah, ini adalah Chainlist Pak. Chainlist itu apa? Chainlist itu ya kan kumpulan dari blockchain ya kan yang artinya sudah terregister atau terverifikasi oleh si Chainlist tersebut ya kan. Nah, di sini udah ada Ethereum ya kan, BNB, Base, Avalanche, Beracan yang kemarin juga cukup ramai untuk airdropnya walaupun agak susah dapatnya gitu kan ya. Ada OP-Mainnet dan lain sebagainya. Di sini juga sudah ada yang namanya EVOS Pak. Nah, ini berarti memang si EVOS ini sudah terregister atau sudah diakui oleh si Chainlist tersebut, Pak. Ya kan? Nah, dari sini kemarin pas waktu saya checklist, saya ngecek gitu kan ya. Oh, berarti ini memang project sudah terdaftar atau project ini sudah ibaratnya sudah ada prepare-nya gitu ke arah sana gitu, Pak. Oke, saya balikin lagi ke yang tadi. Kalau misal nanti ada pertanyaan, oh salah. Kalau misal nanti ada pertanyaan, tolong komen dulu ya, nanti biar dibacakan sama moderator. Oke. Oke. Nah, untuk network name-nya adalah EVOS Mainnet, untuk chain ID ini 805, currency simbolnya adalah EVOS. Nah, ini memudahkan untuk menghubungkan wallet secara otomatis ke jaringan EVOS seperti itu. Oke. Oke, nah berikutnya terkait dengan C2E tadi Pak ya, yang saya kebetulan memang kemarin mengajukan proposal dengan C2E. C2E sendiri itu apa sih, gitu kan ya? C2E itu energy.inc, ya kan? Di mana ini adalah perusahaan yang awalnya fokus ke teknologi energi terbarukan berbasis diesel atau biofuel. Didirikan di 2001 dan berbasis New York dan Afrika Selatan. Nah, kini mereka sedang berfokus ke blockchain dan RWA, gitu kan ya, untuk menghadirkan efisiensi yang transparan dan global. Nah, kebetulan memang seperti ini, Pak. Kemarin itu kan pas waktu saya melakukan riset terkait dengan RWA, ya kan, salah satu contoh case-nya, Pak ya. Ini sedikit cerita. Salah satu contoh case-nya adalah, misal nih, membuat sebuah Indomaret, gitu, Pak ya. Jadi tidak punya modal. Wah, saya ingin membuat Indomaret, ya kan? Di mana Indomaret ini adalah kepemilikan bersama, ya kan? Ini salah satu contoh real world asset, Pak. Tak kasih gambaran dikit ya. Nah, si pemilik Indomaret ini akan dapat NFT, Pak, ya kan? Akan dapat NFT. Misal nih, siapa ini Pak Muhammad Yasin punya satu, Pak Sundari dapat satu, ya kan? Pak Sultan dapat satu, Pak Ivan dapat satu. Nah, ini nanti bisa menjadi sebuah real world asset, ya kan? Di mana
kepemilikan NFT sama dengan kepemilikan saham di Indomaret. Nah, itu salah satu contohnya. Itu kemarin pas waktu saya riset ke sana, saya melihat C2E juga sedang mengembangkan RWA, tapi saya kurang tahu arah RWA-nya kemana gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena RWA ini kan termasuk inovasi blockchain yang memang lagi ramai dimasukkan. Ya, STO Marketplace lah dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, untuk profilnya sendiri CEO C2E Energy ya kan. Ini dengan visi menggabungkan teknologi blockchain dan real world asset ya kan. Arthur Lee mendorong C2E energi melampaui sektor energi tradisional ya kan. Nah, ini nanti pengennya dari tim C2E diimplementasikan ke dalam blockchainnya EVOS. Tentunya ya kan si C2E ini akan dapat apa? Dapatnya dari 20% tadi, Pak. Jadi tenang saja, nanti 80% yang dimiliki oleh komunitas itu tidak akan berkurang sama sekali. Jadi C2E nanti akan mendapatkan token yang dari 20% itu untuk pengembangan real world asset di dalam EVOS tersebut. Nah, otomatis apa, Pak? Blockchain-nya ramai, Pak. Blockchain ada yang pakai. Oh, ternyata bisa nih. Kita pakai EVOS untuk RWA. Nah, itu ke arahnya ke sana gitu kan, Pak ya. Nah, nanti juga akan terjadi sinergi antara C2E dan EVOS untuk implementasi realnya. Kenapa seperti itu? Nah, bayangkan gini Pak, jenengan punya saham, gitu kan ya. Tetapi jenengan tidak bisa sewaktu-waktu melihat laporan keuangan. Nah, saya yakin kok yang ikut di sini mungkin ada salah satu dari direktur keuangan gitu kan pasti ada nih bapak-bapak ini tak lihat nih kan ya. Ya kan, ada direktur keuangan diem-diem cuman melihat aja nih padahal mengetahui neraca laba rugi dan lain sebagainya gitu kan ya. Jenengan punya sebuah saham nih, ya kan. Jenengan mau lihat laporan keuangan susah, harus ngontak dari korporatnya, minta izin A, minta izin B gitu kan ya. Nah, ini enggak. Kalau di blockchain itu enggak, Pak. Ketika katakanlah jenengan punya sebuah RWA, NFT gitu kan ya. Terus jenengan butuh laporan keuangan. Tinggal nanti dari implementasinya adalah ketika mau melihat laporan keuangan hanya orang yang punya license NFT ini. Nah, seperti itu misal ya kan. Nah, nanti bisa melihat laporan keuangannya. Nah, ini menumbuhkan transparansi ya kan. Jadi nanti efisien juga, Pak. Nggak perlu ke A, ke B, ke C gitu kan ya. Nah, ini bisa langsung melihat laporan keuangan. Nah, inilah bagusnya RWA itu ke arah sana. Oke. Nah, ini yang kalau ini kita sudah mulai masuk ke program airdrop EVOS. Oke, sebelum kita masuk ke program airdrop EVOS, ada pertanyaan, Pak? Silahkan, Pak. Kalau misal mau tanya terkait dengan C2E, terkait dengan EVOS gitu kan ya. Silahkan. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan, Pak ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke program airdrop dari EVOS, ya kan? Airdrop EVOS tersebut, ya kan? Nanti reward utamanya adalah 150 EVOS. Oke, reward utamanya 150 EVOS, ekstra bonusnya adalah 20 EVOS per tax, ya kan? Referralnya dapat 3 EVOS per referral, ya kan? Kalau misal tadi apa namanya klaimnya adalah 35 DEP, berarti 35 kali 3, 105 gitu kan ya. Total potensinya itu 105, kalau plus 150 berarti 255 gitu. Nah, ini sedikit penjelasan terkait dengan akun utama. Ya, tadi kan ada pertanyaan nih, ya kan? Misal nanti ada akun utama, ya kan? Akan ada akun utama ikut 35, ya kan? Tadi kan target supply-nya adalah 10 juta akun. Apakah nanti mempengaruhi apa enggak? Enggak. Enggak akan mempengaruhi kalau misal gini, jenengan punya 10 jenengan punya 28, jenengan punya 10 gitu, 10 kali 35, ya semuanya dihitung. Jadi dalam artian gini, semuanya ini misal jenengan punya 1 sampai 35, berarti sama akun utama menjadi 36. Nah, ini dihitung menjadi 36. 36 akun, bukan satu akun, Pak ya. Satu wallet kan join nih, ya kan, join airdrop. Nanti ketika ngeklaim ikut atau milih depth-nya adalah 35. Nah, otomatis nanti dihitung oleh sistemnya adalah 36 kan. Nah, 36 ini adalah menjadi 36 akun untuk target 10 juta tadi. Ya kan? Targetnya 10 juta itu 36 ini udah ikut 36 akun. Nah, misal tadi ada yang bilang, "Wah,
referralnya sendiri kan ada sampai 35 nih. Ya, gimana kalau misal saya nembak semua gitu biar dapat 80%-nya tadi kan gitu kan. Ya enggak apa-apa, misal gitu. Nah, berarti misal 35 kali 100 gitu kan. Sorry, kali 35 gitu kan ya. Nah, ya otomatis sendirinya nanti dihitung sama sistem ya 35 kali 35 akun tersebut gitu, Pak. Nah, ini adalah referral growth. Jadi misal untuk referral earning simulation-nya adalah masing-masing 5. Jadi ketika mengajak 5 orang, dapat 15 EVOS, ngajak 25, dapat 75, ngajak 125, dapat 375, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin Bapak juga sudah lihat untuk websitenya seperti ini. Bapak nanti bisa masuk ke websitenya ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Untuk dari saya sih terkait dengan EVOS C2E dan airdropnya tadi udah cukup, ya kan? Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, silakan yang mungkin ada pertanyaan. Untuk moderator, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya ini? Siapa yang mau tanya? Ya, silakan, Pak. Halo teman-teman, kalau ada yang mau tanya silakan raise hand dulu terkait dengan EVOS atau perusahaan tersebut. Nggak ada yang tanya, berarti sudah jelas semua Pak Haidar ini. Halo. Kelihatan Assalamualaikum. teman-teman luar Ya. biasa. Ya. Halo. Jadi sangat setelah kemarin itu teman-teman mungkin mendapatkan bonus jackpot dari CTC atau lainnya, maka Iya. ini sangat luar biasa. Ada yang tanya ini? Oppo. Silakan, silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Perkenalkan saya Mulyadi, Pak, dari Kaltim. Dan iya, ingin bertanya, kalau kita belum, artinya 35 level itu sudah otomatis ya, ketika kita daftar satu akun, apakah sudah langsung 35 atau bagaimana, Pak? Oke, tidak Pak. Jadi seperti ini, sebentar. Saya buka sebentar Pak ya. Saya buka sekalian di izinkan saya sebentar Pak ya. Saya prepare untuk masuk ke ini sekalian aplikasinya biar nanti on Iya, point Pak. pertanyaannya Pak ya. Jadi bisa melihat oh ternyata seperti itu gitu kan ya. Mudah sekali gitu kan ya. Oke, bisa dilihat ya share screen saya ya Pak ya. Oke. Jadi kan seperti ini Pak ya. Ini tampilan ketika masuk ke EVOS Apps-nya Pak ya. Oke. Oke, nah ini kan di sini kebetulan ini akun yang saya konekkan kosong ya kan. Di sini nanti ada airdrop. Nah, di sini jenengan bisa milih referral depth-nya mau berapa. Nah, jadi tidak serta-merta Pak ketika jenengan apa namanya ikut airdrop itu langsung 35 itu enggak. Di sini bisa milih. Dan ini cuma bisa milih satu kali Pak. Pilihnya adalah ketika pertama kali ngeklaim. Kalau misal jenengan sudah ngeklaim, ya berarti nanti nggak bisa milih lagi. Harus bikin akun baru lagi mungkin ya. Seperti itu. Nah, akun baru Iya. nanti berarti MetaMask baru ya. Address baru gitu ya. Address baru. Iya, Seperti iya. itu, Pak. Ya. Jadi kita kedalaman 35 dan semuanya setiap level itu mendapatkan tiga koin ya Pak, 3 token. Nah, betul seperti itu. Jadi hitungannya, ya kan? Ntar saya buka yang ini tadi, biar sekalian share screen saya.
Tapi kalau kita ngekliknya 5, berarti kedalamannya cuma 5, begitu? Betul, kalau ngekliknya 5, kedalamannya kan cuma 5, Pak. Ya kan? Oh, begitu ya. Jadi kalau misal nanti ngekliknya adalah 35, tadi kan 35, Pak ya. Nah, Iya. 35 itu sama dengan 36 akun. Kenapa? Satu akun utama, 35 adalah referral step-nya tadi, Pak. Ya kan? Ya, Jadi nanti dapatnya itu 36 kali 150, Pak. Jadi 35 ini masing-masing itu dapat 150 semua, Pak. ya, ya. Oke. Jadi nanti Tapi dalam dapat ya. akun itu ada link referral semua ya, Enggak, referralnya cuma satu, Pak. yang induknya. Ya, induknya aja, Pak. Oke. Parentnya aja lah, ya kan. Induknya aja, ya kan. Yang child-nya atau yang anak-anaknya, yang kecil-kecilnya nggak dapat, ya kan. Bahasanya mungkin parent sama child gitu kan ya, nggak dapat gitu. Nah, atau referral sama akun utama gitu kan ya. Dapatnya nanti 5.400, Pak ya. Nah, kemudian referralnya itu kan ada 35 tadi, Pak. Nah, karena miliknya 35, dapatnya nanti 35 kali 3. Berarti 105 EVOS. Nah, totalnya yang didapat itu 540 plus 105 gitu kan ya, 5505 gitu. EVOS. Oke. Kalau tadi ada yang tanya untuk total supply-nya belum diketahui ya, Pak? Nah, total supply-nya sendiri, Pak, ya kan, itu udah ada hitungannya, Pak. Kemarin pas waktu saya koordinasi dengan tim C2E-nya, ya kan, sebenarnya itu udah ada rumusnya. 80% tadi kan komunitas, 20% itu adalah milik dari tim gitu kan ya. Nanti fasting, semuanya di fasting gitu kan ya. Ya kan. Nah, dari yang 80% ini, ya kan, itu tergantung dari orangnya, Pak. Jadi kan nanti kan 10 juta itu kan berarti bisa saja terdiri dari akun-akun yang joinnya 35, ada akun joinnya 5, ada akun yang cuma joinnya 0, gitu kan juga ada, Pak. Nah, itu kan tidak bisa dihitung di awal, tidak bisa ditentukan, karena itu tergantung komunitas, ya kan. Kalau banyak yang melakukan apa bahasanya ya, ada ya bukan multi account sih, ya multi account misalnya, multi account dengan langsung beli, bukan beli, langsung dep 35, ya kan. Otomatis itu kan nilai referensinya berbeda dengan orang ikut 0,000. Nah, itu kan juga beda. Makanya hitungannya itu mungkin bisa saja di angka ya mungkin bisa di 20 M atau 200 juta, 500 juta, 300 juta. Saya kurang tahu, Pak. Kalau hitungan realnya itu berapa, ya kan? Bisa saja nanti juga 2 miliar juga bisa. Oke, Pak. Iya, Oke, Pak. sementara itu dulu, Pak. Silakan yang lain. Oke, itu Pak Sultan mau bertanya, silakan. Oke, malam Pak Haidar, selamat malam Malam Pak Sultan. teman-teman semua. Izin bertanya, ini kan supply-nya belum ditentukan ya. Betul, Pak. Kebanyakan kan biasanya yang saya ketahui, mungkin kalau salah nanti koreksi, terkait dengan nanti setelah berakhirnya masa airdrop, kan begitu ya Pak Haidar ya. Itu kan harganya nanti kan kebanyakan tergantung daripada supply gitu ya. Nah, dari developernya sendiri kira-kira rencananya mau diberikan harga berapa ya? Nanti kan kita pasti akan mengklaim ya Pak ya, untuk kebanyakan dari kita ini yang awam kan langsung menjual gitu ya untuk menikmati hasilnya begitu Pak. Itu kedepannya bagaimana Pak kira-kira penjelasannya? Iya, kalau info yang saya dapat Pak kemarin gitu, info yang saya dapat itu masih range Pak ya. Range berarti kan antara, jadi bukan nilai pasti Pak. Nah, antaranya itu di angka 0,1 sampai 0,5 dolar. Jadi saya nggak bisa bilang apakah nanti 0,3, apakah nanti 0,1, apakah 0,5 gitu, enggak. Tapi range-nya adalah 0,1 sampai 0,5. Berarti anggap aja kalau 0,1 berarti di angka 15.000 kan berarti. Betul. Sorry, 1.500. Sorry, 1.500. Satu tokennya berarti 0,1 sekitar 1.600-an lah ya. Nah, 1.600. Iya, 1.600 betul. Iya, Anggap saja berarti kalau dapat satu berarti 1.600 gitu, Pak. betul. Anggapannya seperti itu. Iya. Tapi kita ngambil jeleknya berarti di angka itu, ngambil Iya. jeleknya. Tapi kalau syukur-syukur bisa 0,5. Saya juga senang, Pak, kalau bisa 0,5, Pak. Iya, betul.
sebagai edukator kan juga wah berarti apa yang saya edukasikan kan berarti sesuai gitu kan ya gitu. Iya, terkait yang tadi itu kan rencananya kan 10 juta akun ya. Kalau 10 juta akun itu berarti kalau dikali 150 koin itu kan 1,5 miliar ya koin ya. Iya. Beredar Pak ya. Itu nanti rencana akan dipesting juga nggak pendistribusiannya ya? Untuk karena kan gini biasanya kan seketika kalau sudah ada terbuka klaim kan rata-rata kan akan menjual gitu. Tentunya Iya, akan berpengaruh dengan harga begitu kan. Nah, Iya, Pak. itu Iya. nanti kita kan masih memang belum terjadi Pak ya, tapi kan kita memikirkan ke depannya buat edukasi ke teman-teman itu sesuai nggak dengan apa yang dikeluarkannya kan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya betul, kalau Pak, bisa betul. sih kita jadi miliarder semua kan begitu ya. Iya, makanya itu apakah ada pesting atau untuk menahan laju penjualan atau ada program untuk di-stakingkan atau bagaimana itu rencananya bagaimana Pak kira-kira? Nah, kalau dari kacamata saya sendiri, Pak ya, dari kacamata saya sendiri, saya itu kan join untuk airdrop itu kan ndak hanya yang terakhir-terakhir ini, Pak ya. Saya itu ini pandangan saya pribadi, Pak ya. Ya. Kebetulan dari pihaknya C2E, dari pihaknya EVOS, saya belum dapat infonya, Pak. Seperti Ya. apa? Apakah nanti vestingnya berapa lama? Apakah nanti vestingnya misal pertama besar kecil atau kecil baru besar di akhir atau seperti apa itu aku belum dapat infonya. Ya. Jadi kalau mengacu dari umumnya sekarang gitu Pak. Kalau awal-awal dulu ada apa namanya ada airdrop zamannya Stellar, XRP gitu kan ya. Itu setiap kali ada airdrop pasti dapatnya langsung Pak. Ya kan? Iya. Nah, yang mulai terakhir ini ya kan kayak misal Grass kemarin itu kan dapatnya langsung tuh. Ya kan? Tetapi yang akhir-akhir ini ya kan yang muncul terakhir ini ya kan itu rata-rata kan vesting semua, Pak. Nah, kemungkinan besar menurut saya sih vesting, Pak. Kemungkinan besar ya menurut saya vesting. Iya, biar istilahnya jangan teman-teman jangan kayak mendadak seluruhnya kan begitu ya. bukan kayak mendadak, tapi lebih tepatnya adalah bisa menikmati bareng-bareng gitu. Ya, itu Pak. Maksudnya tiap hari kita bisa cuan gitu kalau dipesting kan begitu ya. Iya. Kalau misal nggak dipesting kan misal nih Pak Sultan sudah join berapa Kak tadi 35 akun kali 35 misalkan seperti itu kan. Nah, nanti kalau misal tahu nih ya kan, misal klaim airdropnya nanti adalah tanggal sekian ya kan, jam sekian. Wah, langsung buru-buru nih. Nunggu cepet-cepetan tangan, tek, nah ya kan. Setelah itu langsung jual. Waduh, yang terakhir kan rugi Pak, kasihan gitu kan ya. Kemungkinan besar pas vesting. Harus bisa menikmati semuanya lah. Biasanya kan iDrop begitu Pak. Kalau sudah diklaim kan langsung menjual, langsung jatuh harga kan begitu ya. Ya, satu lagi itu kan untuk menjaga komunitas dan tercatat di blockchain-nya mungkin kan harus disisakan di satu akun gitu ya biar kelihatan ya. Gitu ya Pak ya. Wah, kalau itu kurang tahu Pak saya Pak. Kalau sampai ke sananya kurang tahu. Apakah harus menyisakan di address-nya itu saya kurang tahu Pak. Kalau ini kalau saya pribadi Pak ya. Kalau saya pribadi biasanya kalau punya airdrop itu saya pasti bagi dua Pak. Kalau misal mau fasting, non fasting pasti saya bagi dua. Kenapa saya bagi dua? Saya mau menikmati separuh di waktu airdropnya launching, misal nih, ya kan, airdropnya misal EVOS nanti dapat saya misal saya dapat 10.000 kan, 10.000, ya kan, untuk fasting pertama dapat 10.000 gitu misal. Saya pasti akan menjual 5.000 dan saya akan menyimpan 5.000. Kenapa? Karena saya menunggu momen naik, Pak. Betul. Karena kita melihat program ini akan long term seperti Bapak Haidar bilang tadi kan begitu ya. Dan ada kemungkinan ya walaupun tidak dalam waktu dekat ya mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan harga akan bagus begitu ya. Betul. Cuman cuman kan kadang-kadang netizen 62 ini kan biasanya kalau udah dapat airdrop kan langsung jual Pak. Begitu. Itu Pak, saya yang jadi PR-nya memang di situ Pak kemarin. Iya, karena pengalaman kan banyak yang di airdrop sebelumnya mungkin ya saya sedikit-sedikit sih ngikut hamster segala macam itu kan langsung ngedrop dia kan.
Iya, jadi mudah-mudahan lah ini ada rencana developernya untuk mensejahterakan kita semua begitu. Iya betul. Baik, Tapi baik. saya sendiri juga ngalamin Pak, menyesal Pak. Saya pernah dapat airdrop 1 Bitcoin Pak. Saya jual semua di harga 10 juta. Bagaimana Pak? Wah, itu kalau masih terbayang terus, bapaknya bisa stroke itu. Saya saya awet muda Pak, jadi saya nggak terbayang Pak. Ya, itu berarti berarti bapaknya kan sudah mengikhlaskan dan mengambil yang lain kan begitu kan? Iya betul, Betul, makanya betul. seperti itu Pak. Oke silakan Baik, yang lain. terima kasih Pak Haidar. Terima kasih Malam. pertanyaannya Pak Sultan. Yang lain silakan kalau mau ada pertanyaan. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan yang belum paham buat teman-teman atau mungkin sudah paham semua karena sudah terbiasa ikut airdrop. Karena Oh ini apa? Ada Pak Iqbal? ada pertanyaan katanya tag sebagian Facebook dan YouTube ada masalah tidak bisa klaim alias link nggak sambung. Mohon solusinya. Oh kalau ini Mas, ini nanti coba langsung ke itu ya sosial medianya Pak. Sosial medianya dari EVOS ya. Nanti dari sosial medianya nanti bisa langsung komen di sosial medianya atau DM ke sosial medianya langsung gitu nggak apa-apa. Untuk white papernya Pak, white papernya sudah ada belum? Biar kita bisa melihat juga. White papernya saya belum dikasih Pak. Kemarin saya baru dikasih dari tim C2E ya kan, dari tim C2E itu untuk airdropnya ini saja Pak. Oke. Iya. Jadi mohon maaf sekali saya belum bisa ngasih. Mungkin ini kan nanti rencananya kan akan sering ada Zoom Meet gitu kan ya. Mungkin nanti berkala Pak ya. Kalau misalnya saya ada dapat info baru lagi, pasti nanti saya share lagi gitu. Ya, jadi kalau developer juga menampung aspirasi atau usulan, kalau bisa kita usulkan malah adanya staking Pak untuk menjaga kestabilan harga, kemudian untuk long term-nya itu lebih bagus ada stakingnya gitu Pak nantinya. Oke. Ini kalau boleh usul gitu. Ini Bapak siapa ini? Nggak kelihatan nih yang mana nih yang bicara. Saya mau lihat Pak. Oh, oke. Nggak kelihatan wajahnya Pak ya, maaf Pak ya. Iya. Oh, ini yang Oppo ini, bukan? Vivo. Ya, betul. Oke. Iya Pak, Pak Mulyadi nanti ditampung Pak ya. Tampung itu usulan yang sangat bagus sekali Pak. Staking Pak ya. Ya nanti harus ada itu, harus ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Silakan. Tanya lagi Pak, saya Pak. Silakan Pak. Iya. Untuk airdrop ini start itu mulai kapan Pak? Oh, airdrop ini setahu saya hari Jumat kemarin baru start Pak. Jadi kalau ini kita join ini masih early banget ini Pak. Oh iya. Berarti ini masih perawan ya berarti gitu ya. Wah, yang berpengalaman aja kali itu, Pak. Saya nggak kurang pengalaman dengan hal seperti itu, Pak. Iya. Masih perawan tapi bukan saya panggil dari Jogja, Pak. Oh iya, Jogja memang gudangnya kalau itu, Pak. Saya temenan sama Mas Mulyadi di Kalimantan itu orang Lampung itu, Pak. Oh. Dia mencelat ke Kalimantan, saya mencelatnya ke Jogja. Aslinya Lampung. Iya, Pak. Iya. Jadi ini baru start Jumat kemarin ya, Pak? Iya betul, baru Jumat kemarin Pak ini. Ini Sabtu, berarti Jumat kemarin ini? Betul. Baru Jumat kemarin dan ini Zoom Meet yang kedua, Pak. Tapi ini Zoom Meet pertama saya memang. Ini Zoom Meet yang udah kedua. Kemarin ada tim yang lain gitu, yang prepare untuk Zoom gitu. Berarti masa berakhirnya masih 3 bulan lagi ya? Betul, 90 hari 3 bulan lagi, Pak. Oke. Matur suwun infone, Pak. Oke, saya share screen-nya ini ya tadi ya. Tambahan lagi bertanya. Silakan. Mas Haidar mau tanya. Ya, silakan. Dari penjelasan beberapa ekosistemnya itu kan dari developer itu selain membuat blockchain sendiri, di situ tadi saya baca kan membuat DEX sendiri juga Bang ya, dan membuat wallet juga. Betul. Karena ini sifatnya layer 1 Pak ya, layer 1 ya kan.
sebenarnya opsinya banyak sekali Pak, ya kan? Opsinya banyak sekali untuk bikin ekosistem. Tetapi core dari sebuah blockchain itu kan yang pertama adalah explorer-nya pasti ada sendiri, ya kan? Blockchain-nya kan blockchain layer 1 sendiri. Yang kedua, akan ada DEX-nya sendiri, tidak nginduk ke Pancake, tidak nginduk ke Uniswap, ya kan? Akan ada DEX-nya sendiri. Yang ketiga nanti akan ada wallet-nya sendiri. Wallet-nya ini nanti mungkin bisa aja di iPhone dan di Android gitu mungkin, ya kan? Oke. Biasanya kan kalau saya melihat koin-koin yang punya project kayak punya blockchain sendiri, terus market deck sendiri, habis itu punya wallet sendiri. Rata-rata itu kan koinnya jadi semua, Mas. Kayak contohnya kayak Ethereum, BNB, Solana, Polygon, terus yang terbaru ini Hype itu kan koinnya jadi semua, Mas. Nah, kita kan dari teman-teman ini kan kita berharap semoga EVOS itu seperti kakak-kakaknya yang terlebih dahulu gitu loh, Mas. Ya, betul Pak, betul. Makanya hari ini saya memang fokusnya itu membuat ya akun sebanyak-banyaknya juga, mereferensikan juga sebanyak-banyaknya. Biar seperti katanya Mas Haidar tadi, siapa tahu saya jadi well gitu loh, Mas. Iya Pak. Iya. Terima kasih Mas. Oke. Itu info yang sangat bermanfaat sih. Jadi gini, teman-teman semuanya kan mungkin sudah terbiasa ikut airdrop itu kan ya. Nah, di airdrop itu kan ada kayak hamster combat yang dimana itu tap dapat token, ya kan, nginduknya di jaringan lain gitu kan ya. Di jaringan Solana kemarin kan seperti itu. Terus ada kayak misal kemarin Grass gitu nginstal Node gitu kan, cuman nyalain komputer dapat poin token jaringan Solana gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya cukup gede gitu. Kenapa? Karena ini kita ketika join ya kan, join airdrop perlakuan tax ya kan, dapatnya adalah token yang dikonversinya nanti bisa dikonversi ke dalam koin atau layer 1 gitu. Jadi kayak kita nanti dapat Solananya atau kita nanti dapat BSC-nya gitu. Oke, silakan yang mau bertanya Mbak Wulan Bali. Open mic kayaknya. Ada yang mau tanyakan? Halo. Oh iya, silakan. Untuk kedalamannya itu berarti sistemnya sunduk sate itu Pak ya, referralnya itu. Iya Pak. Saya jadi buka sekali. Ya, tidak melebar Pak ya. Melebar. Jadi untuk setiap level itu cuma dibatasi satu orang levelnya. Satu level batasi satu orang. Enggak Pak, enggak. Maksudnya misal saya gitu kan ya. Saya punya teman gitu kan ya. Kebetulan teman tongkrongan saya itu ada 10 orang gitu Pak ya. Nah 10 orang ini tak suruh ikut semua. Daripada kamu nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Ini download MetaMask gitu kan ya. Install ini, nanti tak transferin ini gas fee-nya gitu kan ya. Kamu daftar aja, nanti gampang. Disimpan aja. Nah itu 10 orang semua join ke referralnya Bapak itu ya bisa. Nggak perlu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5 ke 6, 6 ke 7 itu enggak seperti itu Pak. Boleh langsung dari 1 ke 10 orang langsung itu. Maksud saya matahari. Maksud saya itu gini, seandainya kita mendaftarkan 35 itu apakah di level 1 sampai 35 ataukah di level 1 terdapat 35 referral gitu Pak. Oke. Halo. Iya, halo. Baik. Saya bantu jawab Pak Haidar. Silakan. Gini Pak, jadi kalau dari akun satu wallet itu sebenarnya di dalam satu wallet ada 36 akun. Nah, akun utama inilah yang mensponsori 35 akun di bawahnya tadi Pak. Nah, ketika satu wallet yang akun utama tadi sudah mensponsor 35, apakah bisa mensponsor lagi? Bisa Pak. Ketika kita bikin wallet yang kedua. Jadi yang kedua tadi, walletnya yang juga isinya 35 akun, itu juga disponsori oleh yang wallet pertama tadi. Itu dan seterusnya Pak. Seperti itu. Melebar bisa. Sangat bisa sekali Pak. Ketika bikin wallet lagi Pak ya.
Karena satu wallet itu sudah dibatasi 35 akun di bawah akun utama, Pak. Jadi totalnya 36 akun, Pak. Seperti itu sih, Pak. Oke, Sudah paham, Pak? makasih. Sudah paham? Pak, Jelas? paham. Ada Sudah pertanyaan lagi? jelas. Oke. Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ini dapat input sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Joko tadi udah Ya, dijelaskan. sama-sama. Bantu gitu. Nah, Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Oke. Iya, ada Pak. Apakah ada grup WA-nya, Pak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nanti coba Bapak info ke upline untuk memasukkan ke grup WA, Pak. Oh, Biar dapat info terupdate, karena proyek ini sangat proyek luar biasa, bagus sekali karena blockchain. Jadi setiap hari akan update, Pak. Oh, nggih. Atur suwun, nggih. Ya, sama-sama, Pak. Sudah ada yang tidak tanya? Atau ada pertanyaan lain buat teman-teman? Pak Tri Komang Bali, silakan. Ada yang mau tanyakan, Pak Tri? Nah, mungkin bisa dijelaskan di tabel ini, Pak Haidar, bisa dijelaskan di tabel yang ini, Pak. Oke, udah. Kalau nggak ada pertanyaan, baru saya jelaskan soalnya gitu. Oke, jadi gini, ini adalah simulasi ketika jenengan ya kan bikin 35 akun utama, ya kan. Jadi 35 akun utama ini jenengan mau bikin tadi kan ada tanya apakah sunduk sate atau melebar seperti. Nah, ini contohnya adalah misal jenengan punya 35 akun sunduk sate gitu kan ya, seperti itu. Di akun pertama ya kan, di akun pertama itu akan mendapatkan komisi. Kita ngitung komisinya aja ya ini. Kita ngitung komisinya adalah 3.600. Ini dapat komisinya 3.500, 3.400 sekian sampai yang paling bawah ya kan, yang paling atas nanti ya kan dapatnya adalah 108. Ini adalah referensi dari komisi referralnya gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita hitung dari tadi kan udah kan ya, satu akun dapatnya adalah 5.505 gitu kan ya. Dari mana? Dari yang 5.000 tadi ya kan. Terus dari yang 105 dari referralnya tadi gitu kan ya. Dari 35 kali 3 tadi gitu kan ya. Nah, itu totalnya berarti 192.675 EVOS. Ya kan? Ini ya, waduh ini kalau misal 0,1 aja gitu, nggak usah muluk-muluk 0,5 lah, 0,1 gitu kan ya. Fasting katakanlah fastingnya 10% dulu nggak apa-apa. Oke, saya senang sekali nih ini langsung gitu kan ya. Nah, kemudian dapat dari referral komisinya itu 64.000 totalnya, ya kan. Jadi total yang didapat itu 256.935 EVOS. Dan ini modalnya bukan modal trading ya Pak ya, bukan modal presale, ini modalnya modal gas fee. Jadi ini harusnya udah berbeda sih kalau kita mikir ya kayak kemarin presale, private sale gitu kan ya. Ini kita nyari cuan dari airdrop, dari gratisan, enggak apa-apa lah. Yang penting kalau kita misal ngitungnya dari sini, ini udah cukup banget gitu. Gitu Pak, seperti itu. Ini kalau misal simulasinya adalah bikin 35 akun utama, ya kan? Dengan masing-masing dari 35 itu 35 lagi gitu Pak. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Pak G? Halo, sepi banget. Halo teman-teman. Itu kalau dikali 0,1 lembu, Pak. Ya. Nah, kita yang penting pertama Pak naik haji dulu Pak. Iya. Yang kedua nambah istri Pak. Freedom finansial. Jangan nambah istri, nanti malah kualat nanti. Sing ngomong wis tau nglakoni sing ngomong, kopi-kopi. Ya wis aja melu-melu. Kan banyak istri kan banyak yang doakan gitu. Iya. Kalau Pak Sultan nggak tahu saya. Assalamualaikum Pak. Boleh nanya Pak? Ya silakan Kang Asep Sanjaya. Oke, jadi gini, itu kan berarti kalau saya yang kemarin bermain, artinya 36 itu berarti yang akun utama sudah qualified untuk 36 level gitu Pak ya? Betul untuk Pak, betul. Akun generasinya ya?
Nah, terus kalau saya misalkan daftarkan 35 wallet, berarti kan saya punya 1.225 akun. Betul ya, Pak? Betul. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika yang saya share adalah akun yang wallet yang nomor 35. Itu sampai tembus berapa level ya, Pak? Soalnya saya belum hitung nih. Tembusnya kan 35, Pak, sama-sama. Berarti nanti kalau misal akun yang 35 ini punya, katakanlah Pak ya, katakanlah akun yang paling bawah 35 punya 100 referral, berarti berapa? 35, 34 sampai ke atas gitu kan ya. Berarti dari direct 1 sampai direct ke 35 itu dapat semua. Karena maksimal kedalaman kan 35. Gitu kan Pak Joko ya? Ya, betul sekali. Kedalaman 35 level. Contoh, saya kan nge-share link saya ke si A yang nomor 35. Betul. Apakah yang akun utama itu masih dapat? Karena kan berarti sudah ke 36 level, Pak. Yang si A tadi. Nah, akun utama nggak dapat, Pak. Bukan akun pertama ya, Pak. Akun utama yang pertama gitu maksudnya kan ya? Ya. Akun kedua. Ya. Sudah ke 36 ya? Betul. Yang akun utama yang kedua itu masih dapat. Ya, betul ya. Nah, akun utama ketiga masih dapat. Nah, tapi nanti misal di akun yang terakhir ya, akun 35 itu, ya kan, dapat referral. Referralnya ngajak orang lagi, berarti sub referralnya Pak ya, ref keduanya gitu kan ya. Itu berarti kan akun utama kedua sudah nggak dapat. Oke, paham. Jadi seperti itu terus, pokoknya selama kedalamannya adalah 35, dia masih dapat terus. Tapi kalau saya sih mending bikin 35 dulu, baru nanti kesarnya yang ke 35. Iya kan. Pak Haidar, 35 wallet. Bukan aku. Oke, makasih Pak Haidar. Iya. Jadi gini Pak Haidar. Maksudnya gini, bikin tusuk sate dulu 35 dengan masing-masing adalah 35 kedalaman, baru yang akun terakhir yang kita share gitu loh. Nah, otomatis kan akun tusuk satenya itu dapat semua gitu. Kan seperti itu kan Pak Joko? Ya, betul. Jadi itu wallet ya yang dinamakan bukan wallet. Akun. Nah, akun utama itu wallet. Jadi tusuk sate. Oh, bahasanya wallet aja ya. Bahasanya wallet. Oke. Wallet 2. Wallet 2 sponsori wallet 3. Tapi di dalam wallet kan ada 35 akun dan sampai 35 wallet. Lah, link referral yang wallet ke 35 baru bisa ke publik. Itulah yang nanti mendapatkan sampai 35 kedalaman. Betul. Bukan saran sih. Nah, saya tidak mau menyarankan, takutnya kalau dari saran saya nanti ada yang ada yang merasa demikian, nanti saya yang kena. Bukan saran sih. Kalau saya pribadi ya mending bikin 35 tusuk sate dulu, baru yang di-share adalah ke 35. Ya aji mumpungnya adalah misal yang ini ada yang nge-share lagi, saya masih dapat gitu loh, seperti itu. Ya maksud Pak Haidar itu 35 wallet ya. Sorry 35 wallet. Ya. 35 wallet ya kan. 35 wallet. 35 wallet dikali isinya 35 akun juga. Iya. Satu akun isinya 5.500. Iya. 5.400. 5.400 koin plus referralnya 105 koin. Wah, lemu. Kan ini tadi ya. Ini. Nah, ini kan simulasinya kan sebenarnya seperti ini, Pak. Iya. Ini kan akun ke, ya kan, sebenarnya wallet ke kan, wallet ke 1 sampai wallet ke 35. Nah, yang wallet ke 35 ini yang nanti di-share gitu kan, seperti itu. Iya, paham. Kan? Nah, itu kalau misal mau memaksimalkan strateginya, ya kan. Kalau misal anggap aja gini, oh ternyata kok aku daripada modal yang ini 35 untuk untuk bikin satu wallet adalah 35, mending saya bikin 35 wallet tapi isinya 55 aja, nggak apa-apa. Kan untuk nyari untung dari referral kan seperti itu, Pak. Ya kan? Untuk nyari untung referralnya loh, Pak. Tetapi kalau misal jenengan menghendaki yang penting adalah terkumpul saja dulu, ya kan, ya udah satu akun adalah maksimal di 35, bikin aja 10 dulu atau bikin aja 5 dulu. Yang di-share kalau 35 kebanyakan menurut saya minimal 5 lah, minimal bikin 5 akun, yang kelima ini yang di-share gitu. Jangan sampai bikin cuma satu, yang di-share itu yang di-share adalah wallet yang pertama, jangan. Minimal bikin ada 5 wallet,
wallet yang kelima ini yang di-share. Menurut saya sih seperti itu. Menurut saya ya, bukan menyarankan tapi menurut saya itu pasti yang melakukannya seperti itu. Soalnya saya sendiri kemarin yang apa namanya Grass gitu kan. Grass itu saya punya totalnya itu 200 akun, Pak. Dari 200 akun itu kan dia punya referralnya 3 ya, 3 direct ya. Saya pasti itu mainnya di direct ketiga. Yang tak kuatin itu direct ketiga. Saya nggak akan main di level pertama itu enggak. Nah sama kayak EVOS ini. Kalaupun saya main ya kan, ini pasti nggak akan di level pertama, minimal di level 5 lah gitu. Sorry, bukan level ya, wallet kelima gitu. Minimal wallet kelima, baru saya share gitu. Kalau wallet pertama ya eman gitu Pak. Gitu, seperti itu Pak, seperti itu. Pak Aidar, kalau untuk kode referralnya tadi gimana ya? Oh Yang nanti satu, ya, kedua, ketiga, ketiga, keempat gitu kah? Untuk pemasangannya. oke. Jadi kan eh saya share screen-nya ke sini langsung gitu bisa nggak sih? Share to disk gitu. Oh nggak ada ya, nggak kayak di game Meet sebentar. Nah ini kelihatan Pak ya. Saya lagi share screen di airdrop-nya ya. Nah, ini kan ketika kita sudah masuk ke sini, ya kan, kita kan sudah join. Nah, ketika sudah join, nanti di sini kan kita ada kode referralnya. Kode referralnya di bagian mana Pak Joko kemarin? Sini ya? Friend. Friend. Ya kan? Ini harus ngeklaim dulu. Harus ngeklaim dulu. Kebetulan ini kan akun yang Ya, kalau bukan untuk belum atas, ya kan? belum klaim tidak keluar kode referralnya. Jadi minimal menurut saya sih minimal main di 5. Kalaupun nanti minimal kalau nanti daripada misal nih mau main satu akun 35 gitu kan ya. Menurut saya malah mending bikin 5 wallet ya kan, 5 wallet dengan masing-masing 35 daripada cuman satu akun 35 di-share gitu. Jangan. Minimal ada 5 wallet gitu. Jadi nanti wallet kelima itu ketika udah ngeklaim kan masuk ke sini Pak ya. Di sini udah dapat referralnya. Nah, nanti join lagi pakai referral yang baru lagi kan. Tinggal nanti di switch ke MetaMask account kedua, MetaMask account ketiga, MetaMask account keempat, MetaMask account kelima, baru yang di-share yang di situ. Gitu, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Saya kira cukup, Pak. Oke. Tinggal action aja ini. Oke. Gimana Yang penting untuk kuat-kuatan Gaspi ini. Aduh, Jadi buat gue ini teman-teman downline malah nganu loh, malah nantangnya plan loh. itu malah bagus Pak. Karena nanti yang kaya downline-nya, jangan yang apply-nya kan. Apply-nya udah kebagian 3 kali 35 toh. Iya. Pokoknya selama gratis gaspol, kesempatan tidak datang 2 kali karena proyek ini adalah proyek real blockchain yang Izin Pak, mau bertanya lagi boleh Pak? Boleh. Halo Pak. Pak Asep. Iya, silakan Pak Asep. Untuk jumlah akun dan jumlah koin yang habis kita daftarkan, apakah itu real time terupdate di web kita atau enggak Pak? Atau nunggu lagi? Real time. Contoh gini, saya ngajak si A posting, si A ngajak si B, apakah itu real time akan muncul di akun saya atau tidak Pak? Apa masih nunggu update inilah, update itulah gitu Pak? Mohon izin Pak. Saya kan masih baru nih Pak, baru tahu gitu. Oke Pak, makasih. Real time Pak itu Pak. Oke, real time Pak. Jadi nanti di sini Pak ya, di sini nanti kelihatan Pak. Misal punya referralnya udah berapa, direct referralnya berapa, fracted referralnya berapa. Besok-besok lagi tak coba minta akun yang itu ya, akun yang agak atas gitu sama tim C2A biar nanti untuk demo aja ya, untuk demo ke teman-teman gitu. Ya kan, mungkin nanti saya boleh pinjam. Penyemangat Pak. Ya, boleh pinjam punya Pak Joko nanti. Jadi habis posting muncul enak gitu loh Pak. Jadi kalau nunggu update AIOEO, wis males leader Pak. Ngono Pak. Ini real time Pak, ini real time. Semuanya tercatat di sini nanti otomatis langsung kelihatan Pak.
Jadi ketika ada orang join dapat gitu seperti itu, Pak. Ini kayaknya ada bonus yang terpending karena nunggu update sistem dan lain sebagainya ini. Yo kan Enggak, Pak. capek awak jero wong telu ki yo perjuangan leader kan yo luar biasa, Pak. Ngono aja disepelek nih ngono maksud iki. Memang ngerti kan ngono, Pak. Betul. Kang sampai ngalami iki. Berarti ini berakhirnya tanggal 23 November, Pak ya? Kurang lebihnya itu, Pak, kurang lebihnya, Pak. Oh iya. Kurang lebihnya itu karena 3 bulan, Pak ya, 90 hari, Pak ya. Saya ngitungnya tanggal 22. Oke. Ayo Mas Mul, gaspol, kuat-kuatan gaswi. Siap. Keburu habis. Ngetek gunaku cair tak gaspol kabeh wi. Nanti cair sih. Berarti cair, Kang. Ya, saya rasa Oke, Pak. cukup. Untuk moderator gimana ini? Masih ada pertanyaan yang perlu dijawab atau gimana? Kalau sudah ada tidak pertanyaan, cukup di sini. Nanti mungkin setiap hari akan ada Zoom, mungkin siang atau malam. Jadi diadakan Zoom, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan sekarang bisa ditanyakan ke depannya ya. Karena insya Allah setiap hari ada Zoom. Nanti teman-teman disimpan dulu pertanyaannya ini step by step ya. Oke, jadi teman-teman terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Haidar yang sudah mewakili mungkin Pak Julian Pratama untuk menyampaikan sedikit penjelasan tentang EVOS dan C2E. Jadi teman-teman di sini Project Real, Blockchain, DEX dan Wallet sudah ada di project ini. Jadi gaspol karena dari story kripto yang mempunyai blockchain sendiri akan jadi. Jadi ini adalah kesempatan kita lagi setelah CTC Tatin kemarin yang juga mempunyai blockchain sendiri walaupun mungkin testnetnya belum. Jadi hari ini hadir EVOS ini juga mempunyai blockchain sendiri. Siapa tahu di sini kita jackpot semua, gaspol teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Mas Arjun. terima kasih ya semuanya. Salam semangat cuan-cuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.